Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Iya, pagi, Mak. Pagi di sana pendengar. Ini Zoom-nya berlapis-lapis kebetulan ini. Iya, makanya sepertinya suara Mama ini ada gemanya, Mak, sedikit. Betul, agak berlapis di suaranya gitu loh. Iya. Oke, mungkin kita coba di setting lagi ya, Mak ya, biar suaranya jadi tunggal. Ini, Oh, oke. Iya. saya tutup satu. Iya, mungkin mungkin itu, Pak. Mungkin Oke. harus di off kan yang satu, Pak ya. Ya, Duta Lapangannya, kami sampaikan kembali bahwa di kearifan lokal Minangkabau ini seperti biasa nanti Anda bisa juga bergabung untuk beratensi dalam pengembangan diskusi kita bersama Pak Tuan Kudun ya, baik berupa tanggapan ataupun pertanyaan yang ditanyakan langsung melalui dua line telepon kita 812414 ya, tentunya dengan 0751 812414 atau melalui nomor seluler 0811 6609 240 ya. Dan topik kita adalah kearifan dalam tradisi Badonce ya, kearifan tradisi Badonce maksudnya dalam persiapan perkawinan di Minangkabau. Nah, ini menariknya ada sana panahnya ya. Karena seperti pertanyaan saya tadi, mungkin Mama juga sudah sempat dengarkan tadi, tapi mungkin belum persiapan. Pertanyaannya itu apakah biaya barale di Minangkabau ini hanya merupakan tanggung jawab keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya, ataukah melibatkan keluarga besar kaumnya, atau bahkan juga melibatkan kaum dari bapaknya yang notabene bukan kaum dia sendiri gitu ya, yang disebut dengan bako. Nah, atau apakah juga melibatkan masyarakat sekitar. Nah, ini nih seperti apa, Mak? Ini menarik ya. Akan kita coba gali ya. Dan kenapa? Karena dalam Badonce ini saya melihat terkandung sebuah nilai luhur Indonesia ini secara umum, dan mungkin di Minangkabau sudah sangat kental, yaitu saraso tema ya, atau gotong royong ya, saling bahu membahu, di mana pituahnya sudah sangat-sangat populer itu bare sama dipikul kok ringan sangu dijinjangkan begitu ya, Mak ya. Nah, Betul, betul. nah, kita pengen tahu, Mak, soal Badonce ini karena eh, istilahnya ini sudah sangat populer sih. Cuman bagaimana mungkin dari asal usulnya, filosofisnya nanti, dan juga bagaimana prosesinya, proses Badonce itu sendiri, dan bagaimana nanti aplikasinya setelah Badonce dilaksanakan. Nah, kita pengen tahu sekali, Mak, karena ini salah satu warisan tradisi yang saya pikir ini harus nih, banyak harusnya, Mak, harus dipertahankan, Harus harus dipertahankan dan tarikan, dikembangkan. harus kembangkan, karena kalau orang sekarang getol dengan fundraising gitu ya, Mak ya. Istilah kerennya gitu ya, Iya, Mak ya. Orang-orang iya. orang begitu begitu apa ya, begitu begitu getol dengan istilah fundraising, penggalangan dana. Saya pikir Badonce itu jauh lebih duluan dari fundraising gitu ya. Betul sekali, Nah, betul. baik, kita mulai saja mungkin langsung, Mak ya, tentang Badonce. Oke, Pertama, ya. apakah nama Badonce ini apa tahu penggalangan dana untuk Barale ini, Mak? Apakah memang spesifikasi Badonce ini atau ada nama-nama lain ini, karena biasanya Minangkabau juga lain lubuk lain ikannya kan begitu ya, Mak ya. Betul, betul. Bahkan ikan yang sama aja namanya ada beda di daerah berlainan gitu ya. Nah, gimana nih, Mak? Apakah itu tradisi Badonce itu, dan bagaimana nama-nama Badonce itu sendiri? Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan selamat pendengar di Perempat dimanapun berada, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Eh, Perilaku bergotong royong itu sebenarnya ada di banyak suku bangsa, dari Aceh sampai Papua ada gotong royong. Apalagi dalam perkawinan. Perkawinan itu dikatakan baban barek singguluang batu. Begitu beratnya sehingga masyarakat akan turun bersama. Nah, di Minangkabau banyak tradisi bergotong royong perkawinan itu, tapi ada yang paling khas
yaitu Badonce di khususnya Pariaman dan sekitarnya. Nama lainnya Badantam itu atau Barantam. Kemudian berkembang lagi ada Balelang atau Malelang. Nah, apa yang khas? Kalau di suku-suku di tempat-tempat lain di Dare misalnya ada manta uang segala macam, itu tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan secara semi rahasia karena uang yang diantarkan tidak disebutkan. Kalau dalam Balonce itu ada peristiwa yang semacam eh, pertandingan untuk saling menyumbang. Kalau Badonce itu atau Balelang itu biasanya dipimpin oleh seorang kapalo mudo atau seorang host kalau bahasa sekarangnya iya benar-benar. yang mengetahui seluruh hadirin. Hmm, Nah, dia akan melelang bantuan dari siapa, disebutkan angkanya. mm, mm, Nah, ini yang khas. Kalau di tempat lain ada tradisi manta uang misalnya itu tidak disebutkan dan tidak dibuat acara yang ramai. Badonce justru acaranya ramai dan meriah. Begitu Bang Adit. begitu ya. Jadi kalau perbedaan yang sangat-sangat signifikan itu kalau di daerah-daerah lain itu secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi gitu ya, Mak ya. Betul, tidak disampaikan di Tidak tempat keramaian. terlalu Kalau keramaian. Badonce itu ada kegiatan beramai-ramai dan bergembira. Bergembira. Berarti ada unsur transparansi di sini gitu ya, Mak ya. Betul, transparansi. Jadi ada transparansi, akuntabilitas gitu ya, Mak ya. Iya. Ada Ada pertanggungjawaban. hebatnya, Aha. eh, itu orang yang akan badonce itu sudah ada dalam catatan host, catatan pembawa acara, biasanya Kepala Mudo, Oh iya. dan akan mengetahui dari mana dia mulai. Dia tidak mulai dari yang paling besar, dia akan Hmm. mulai dari yang paling sedikit. Iya, 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 iya. Nah, nanti bertambah, meningkat, 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 sampai akhirnya orang yang diharapkan turun terakhir itu akan memenuhi kebutuhan. Nah, Hmm. kebutuhannya utama tentu biaya untuk barale. Mhm. Kalau di Pariaman ada biaya untuk nanti uang jemputan untuk Hmm. menjemput Marapulai. Iya, iya, iya. Jadi seorang host dalam upacara Badonce atau Barantam atau Balelang itu Ah. adalah orang yang sangat mengetahui siapa hadirin yang hadir. Oh, begitu ya. Gitu. Jadi, Isi sakunya diketahui oleh Kapalo Mudo itu. sampai Nah, segitunya ini ya, Mak ya. orang yang pertama disapa ini. Iya, iya, Uangnya iya, iya. mungkin 10.000. Oh, gitu ya, Mak ya. Nah, kalau yang terakhir sekali dipanggil atau ditodong oleh host itu adalah orang yang akan memenuhi kebutuhan. Gitu. Misalnya sudah terkumpul uang sekitar 45 juta. Mm. Kebutuhannya 50 juta. Nah, siapa yang bisa turun 5 juta itu Kepala Mudo yang mengetahui itu. Dan itu Hmm. disimpan pada nama terakhir yang akan dipanggil. Begitu Oh, biasanya. iya, iya, iya. Jadi ini secara tidak langsung nih Palomudo nih sudah punya ilmu sensus juga nih Pak ya, sampai tahu dia sisa kurang. Iya, dia tahu isi saku orang berapa yang akan dia minta. Misalnya kalau saya hadir, dia akan diminta di atas uang di atas 1 juta. Uang saya paling banyak hadir itu cuma 1 juta. Paling minta. Nah itu tuanku hadir. Ah, Mana isi sakunya? Keluarkan. itu istilahnya Pak ya. Nah, saya turun Memang 300. Aku kurang tambah 500. Paling tinggi 1 juta lah. Itulah isi oke. saku saya. Iya, Tapi iya. kalau datang seorang saudara saya yang lebih kuat ekonominya, Mhm. bisa saja dia mendong, ini udah ini nggak bisa ini, 10 juta ini. Nah, Iya, kira-kira iya, begitu. iya, iya, iya. Jadi ada semacam apa ya, semacam pengenalan juga nih Pak ya dari Betul, apa dengan betul. kondisi di sekitarnya. Nah, dan pada akhirnya ya semuanya akan berarti ada rasa fastabiqul khairat juga akhirnya Pak, walaupun Iya, pas dapat dari itu khairat, berlomba-lomba dalam berlomba-lomba kebaikan. dalam kebaikan, walaupun dalam tanda kutip ini dijuluk dulu gitu ya Pak ya. Iya. Ya, Baik. biasanya Hmm, Kapal Mudo itu dibantu oleh beberapa orang, hmm. biasanya ibu-ibu yang sangat mengetahui isi saku anaknya yang pulang dari rantau itu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau si Sultan datang dari Jakarta, misalnya Ah. begitu. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian Mak, masalah apa?
masalah pesertanya mak gitu ya, atau yang diikut sertakan Oh ya, dalam yang akan ditodong Badonce itu ini. siapa? Biasanya ada istilahnya saluwe sajangka Heeh. atau jarak sosial antara si pangka yang butuh dana Hmm. dengan orang yang akan menyumbang. Nah, Oh. yang paling dekat tentu saja saudara, saudara kandung atau saudara sesuku. Mhm. Kemudian ada pihak bako. Oh. Nah, ada waktunya nagari dilibatkan. Nagari dilibatkan Iya, sebagai jadi peserta untuk Badonce. ketika si Pangka ini memang kekuatannya Ah. tidak terlalu besar, Hmm. Nagari dilibatkan dan itu kesepakatan dari Nagari. Ada Hmm. hal baru yang berkembang di Pariaman yang sangat bagus, Bung Adit. Hmm. Badonce bukan lagi untuk membantu seorang si Pangka yang akan barale, tapi juga untuk membangun fasilitas umum. Itu Oh. sudah banyak sekali itu. Ya, 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 ya. Membangun kantor balai desa, kantor wali nagari, bahkan membangun jalan. Iya, 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 iya. Saya juga Hmm. pernah dengar itu, Mak, di Pariaman sana. Hmm. Dan ya itu memang Bang Alek Nagari dibikin nih, Mak ya, untuk Badonce itu, Mak Betul, ya. betul. Nah, Hmm. kalaupun di suku-suku lain ada kegiatan gotong royong seperti di Batak itu ada Maltahi namanya, itu bergotong royong sebelum pesta pernikahan. Tetapi khusus Badonce itu Hmm. punya kekhasan ketika sumbangan itu disebutkan dan diteriakkan oleh eh, hostnya, oleh pembawa acara. Dan Hmm. tidak ada yang merasa tersinggung ketika orang lain memberi Lebih besar. lebih dari dia. Iya, iya, iya. Yang berlomba-lomba biasa saja. Dan Biasanya, saya pikir Pak, mungkin peserta pun ketika yang ditodong tuh pamannya katakanlah dia kelas medium gitu ya, Pak ya. ya, Terus dia ngasihnya Pak. Mungkin yang lain juga akan jadi apa ya? Kalau istilah bahasa kita ya menongek gitu ya, Pak ya. Untuk iya. ini gimana nih masa? Biasanya diadu itu Iya, dua iya. kekuatan yang agak berdekatan. Ah, Nah, Iko Sultan lah turun 500 kok. ah, ah. Balik rajon di situ. Nah, biasanya begitu. Itu ya, ya. Ada semacam semacam pembanding-pembanding gitu ya, Pak ya. Iya, semacam Ah, racing, racing. iya, ya racing, ada Per- semacam Ada pertandingan pertandingan ya untuk melebihi dari yang lain. iya, iya, Dan iya. itu hal yang menyenangkan, bukan hal yang menyerang pihak tertentu. Iya, Biasanya iya, orang iya. yang diminta untuk melebihi itu, Heeh. biasanya dia sudah siap. Iya, betul, betul. Dan itu Ya, jadi sebuah penghargaan jatuhnya justru ya, Mak ya. betul, betul, betul. Gitu ya. Ketika saya diadu dengan katakanlah kemenakan saya yang sama-sama pegawai negeri, Ah, biasa saja kemenakan saya mengalahkan saya. iya. Malah saya bangga. Oh, Oh. jelas yang Ih, muda lebih kuat. Misalnya iya. saya turun 300, dia turun 1 juta. Nah, itu saya bangga itu. Malah Itu saya tanda salami juga, justru bukan saya tersinggung, tidak. iya, tapi justru tandanya mamanya berhasil mendidik menekannya gitu ya, Pak ya. Saya kira-kira begitu. Nah, ini Iya, iya, iya. keterbukaan Ah, dan saling menghargai dalam kaum antar saudara bahkan dalam iya, iya, nagari. iya, iya, iya. Nah, kembali ke pesertanya tadi, Pak, atau yang diikutkan kan ya. Bahwa pertama keluarga inti pasti, kemudian Ya. bako. Nah, eh, di tingkat nagari itu Mama bilang apakah untuk acara fasilitas umum itu atau untuk baralek juga tingkat nagari diikutkan? Enggak. Sebenarnya Barale juga ada tingkat nagari ketika Terlalu iya. yang si Pangka itu termasuk orang yang Katakanlah dibanggakan di garis dinilai. bawah garis bawah kesejahteraan gitu ya, Mbak ya. Iya. Begitu ya. Dia dibanggakan ini anak seorang malin ini. Hmm. Dia terkenal tapi ekonominya tidak terlalu kuat. Biasanya orang nagari turun. Oh, Dan begitu. biasa saja itu. Nah, ketika mereka orang nagari turun, Mak, ya maaf ini kan bicara-bicara kebiasaan ya, Mak ya. Nah, pas Iya. acara baraleknya, kan mereka juga akan datang nanti itu, Mak, Betul, karena betul. diundang. Nah, biasanya datang kan buah tangan gitu ya, Mak ya. Iya. Melangkah buah batih, datang buah tangan gitu ya, Mak ya. Melenggang buah tangan. Nah, gimana, Mak? Sementara dia dapat doncek nih. Terus waktu diundang, apakah juga masih ada buah tangan atau dicukupkan untuk doncek? Gimana, Mak, cerita ini? Balonce tidak terkait dengan keadaan Oh, ketika dia balale. iya, 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 Ya, iya. balale itu kalau mereka pakai
acara pakai apa, pakai prasmanan, pakai Hmm, undangan, biasa saja mereka itu tambah lagi amplop, tambah lagi. tidak masalah. Wah, luar biasa ya. Karena amplop itu tidak jelas isinya. Beda dengan balon C itu menjelaskan posisi sosial seseorang. Oh iya iya di sana beda ya Mak ya. Kalau pas amplop itu dia memang di dalam amplop gitu ya, Iya, tersembunyi gitu ya. Dan kemudian sementara dan kalau ukurannya tidak jelas sudah biasanya. jelas ya. Sementara kalau bodonce itu jelas nih diumumkan dan ditodong gitu ya Mak ya. Ya, biasa saja Ah, orang yang merasa tidak siap, dia tidak hadir, tidak masalah ketika bulan C itu. oh gitu ya. Jadi tidak Iya, tidak juga diwajibkan gitu ya Mak ya. Tapi iya, di apa diajak gitu ya Mak ya. iya. Ah, Tapi itu sebuah apa namanya, rasa rendah diri yang hmm, harus dihadapi. Biasanya keluarga di sekitar, misalnya saya sedang tidak punya uang, hmm. itu keluarga di sekitar saya akan mengisi saku saya untuk hadir balonce. Oh gitu ya. Mak tuanku, Ah, kemanakan balonce di bawah? iya ya. Mak tuanku harus hadir. Nah, dia akan periksa saku-saku saya. Tapi bapak isi saku mak tuanku. Nah, kalau tidak ada, dia kemanakan itu yang akan mengisi. Ah, aku bawa lo kasih kita mak tuanku. Iya, 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 iya. Hmm, Apa segitunya ya, Pak biasanya ya? begitu. Jadi Ya. ini sepertinya bukan saja persoalan memikirkan bagaimana satu keluarga ini bisa menjalankan acara beralih dengan baik, tapi bagi yang si Bronce sendiri ini ada semacam prestisnya juga ya, Mak ya di balik itu. Betul sekali. Betul Ah, sekali. ah, 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 ah. Kalau kaum saya, ada bagian kaum saya yang sedang balung C, Hmm, saya hadir dan saya harus punya isi saku. Nah, dan yang memikirkan isi saku saya tidak saya sendiri. oke, baik. Kemenakan saya akan bertanya, mak tuanku ke Balon C, pada so sakunya. Iya, Kira-kira iya. gitu. Ditanyakan. Beko malu malu beko kemenakan Ya, ya, Pak yang ya. malu kan itu kemenakan saya. Iya, iya, iya. Mamaknya Balon C lah membawa apa-apa. Iya, 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 iya. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa menariknya ya kan. Menarik, jadi menarik emang sih, Mak. Saya bayangkan gitu ya. Ya, di Ah, sini terlihat rasa kekeluargaan, kekerabatan yang sangat akrab. iya, 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 betul, betul. Baik, baik. Jadi ada unsur gotong royongnya gitu ya, Mak ya. Ada unsur Ada menjaga berlomba-lomba harga diri, harga marwah. diri, ya prestise keluarga juga ada di sana. Ya, Oke, luar biasa. ya walaupun ada pihak lain yang memandang ini ria gitu ya. Iya, iya. Tidak ria sebenarnya, tapi itu rasa menghargai atau rasa menyayangi Mm, mm, terhadap mm. si pangka yang akan memikul beban. Iya. Dikatakan Shano sedang beban balik sembulang batu, Mm, balon cek gitu. iya, iya. Undangannya begitu. Jadi Undangan. untuk menyatakan secara langsung dan transparan nih bahwa nih keluarga ini ikut nih memikirkan sanak saudaranya Betul, gitu betul, ya Mbak betul. ya. Bukan persoalan ria. Misalnya pihak si Bako, Ya. ini anak pisang saya akan menikah. Hmm. Saya bapaknya, Pak Eteknya, atau Hmm. Pak Uncunya. Nah, ketika saya hadir di sana, saya harus mempersiapkan sesuatu dan posisi saya tidak boleh di bawah. Ya, ya, Tidak ya. boleh saya disapa pertama, tidak. Saya itu sudah dekat-dekat untuk memenuhi Oh. kuota itu. Kalau kuotanya 100 juta yang harus cari, saya dipanggil ketika angka-angka itu sudah di atas 50 juta. Baru dipanggil saya. Itu ada Pak Uncu. Iya, Pak iya, Uncu iya. turun berapa? Begitu. Bahkan dalam keadaan tertentu, saya dipanggil terakhir. Kurang 10 lah. Uncu yang menyelesaikan, kira-kira Iya, begitu. iya, iya, iya. Jadi ya emang apa ya? Saya merasa akhirnya memang jauh sih dari rasa tidak enak gitu ya, Mbak, ya, rasa iri dan dengki segala macam karena ini justru ya memikirkan bersama untuk saudara kita dan itu betul-betul sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kan gitu ya, Mak ya. Betul. Dan Oke. ada di sana memang harga diri. Harga Hmm. diri seorang bako Iya, iya. ketika anak pisangnya akan beralih memikul beban, Iya, iya. dia tidak boleh berlepas tangan. Iya, iya, iya. Ya kalau persoalan harga diri mah di Minangkabau kan dari dulu kita juga sangat tahu mah. Ya, ada bahkan yang lucunya begini. Ah, Ceritanya begini, misalnya ah, yang akan menikah itu anak pisang saya. hmm, Dia tahu saya uangnya tidak terbatas. hmm, Tapi dia juga tahu saya yang akan menutupi akhirnya. hmm. Maka dia akan siapkan itu. Oh, Nanti Pak Ete bawa piti Sriko ya.
Heeh. Pak RT menuntut di akhir. Oh, padahal uang dari dia gitu ya, Mak ya. Uang dari dia. Luar biasa. Luar biasa memang Begitu. sih. Iya, 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 luar biasa. Jadi ada semacam sandiwara dalam tanda Iya, petik. ini intinya memang Ketika untuk memenuhi itu, Pak RT ini tidak boleh dipermalukan dan hmm, dia harus pada balik kali terakhir ketika dipanggil oleh baik. host, oleh pembawa acara. Iya, iya, iya. Lah terkumpul 85 juta, awak perlu syarat tuh. Hmm. Itu Pak RT tuanku tuh Iya, iya, Pak iya. Ako. Saya tinggal mengatakan siap 15 gitu ya, Pak ya. 15. Padahal ini dari enak pisang nih, Pak ya. Padahal anak pisang itu yang memberikan untuk saya. Nah, Luar itu biasa biasa. gitu. Nah, Luar biasa. Jadi sepertinya memang pada akhirnya saya melihat di sini kekuatan Bodonce itu bukan pada nominalnya, bukan pada apanya, tapi pada niatnya sesungguhnya ya, Pak ya. pada niat Iya, dan niat. kekerabatan Dan yang iya, akrab. kekerabatan yang Kekerabatan akrab. yang akrab itu Mm-mm. saling memperkuat, saling Iya. mendukung satu sama lain dan tidak mempermalukan. Nah, apakah di sini juga akan ada semacam ini, Mak? Efek dari saya terakhir ingat karena keperawatan Om bilang tadi, ketika umpamanya nih, ya namanya keluarga kan bisa aja, Mak, walaupun dia cebek-cebek bulu ayam kata orang gitu ya, Mak ya, tapi Betul, kan betul, kan betul. ada juga masanya si A renggang dengan si B gitu ya. Iya, Ah, iya. si A renggang dengan si C dan seterusnya yang lain. Nah, ketika seperti ini, Mak, kondisinya biasanya gimana nih, Mak, dengan pengalaman yang ada nih? Apakah yang renggang ini masih akan datang untuk Pak Donce atau juga akan berdampak kepada keluarga yang saling tidak berkebaik atau lagi tidak atau lagi Ini adalah hal terbalik, Bung Adi. hmm, Badonce itu kan ruang publik, ya, ruang bersama masyarakat nagari. oke. Jadi kalau ada cabiak-cabiak bulu ayam di sanalah untuk Oh, iya, iya, iya. menutupinya. Paham, 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 paham. Iya, 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 iya. Bahkan untuk memperlihatkan Mm-mm. bahwa cabiak bulu ayam itu tidak benar. Tidak benar. Jadi untuk Waduh. menutupi itu, biasanya yang dituduh atau disangka sedang renggang itu akan memperlihatkan dia lebih Iya, iya, iya. banyak turun, Justru itu kesempatan dia untuk memberitahu orang negara itu, memperlihatkan orang negara ini, memperbaiki. perbaiki ya, Mak ya. Atau bahkan Oh, menutupi lah kira-kira. menutupi lah ya. Cabiaknya belum bisa ditemukan, tapi dia dalam acara Badonce dia tidak akan perlihatkan itu. Iya, iya, luar Dia biasa. justru perlihatkan bahwa dia adalah orang yang tetap baik. Begitu. Wah, ini berlaku. Jadi kamuflase di situ. Iya, 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 iya. Ya, Ya, itu kan jelas tujuan mereka pasti sama, yaitu menjaga harga diri keluarga nih ya, Mak ya. betul, betul sekali. Oke, lagi-lagi ini harga diri Bukan malah dia akan memperlihatkan pecah mereka gitu ya. kerenggangannya, bukan dia menjauh, dia Iya, justru iya. memperlihatkan kedekatannya. Iya, ini lagi-lagi harga diri nih. Makanya saya bilang dari tadi, Mak, personal harga diri di Minangkabau nggak usah ditanya lagi deh. Gitu ya, Mak ya. Ya, ya bahkan yang pernah bertengkar atau bersilang sengketa, tapi ketika Badonce itu dia akan memperlihatkan bahwa dia bertanggung jawab secara adat. Iya, iya, iya. Misalnya habis bertengkar mama dengan saudaranya, Hmm. saudara perempuannya yang akan menikahkan anak. Pertengkaran itu akan dihilangkan atau dilupakan sejenak ketika acara Badonce. Iya, 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 Dia iya. akan hadir sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam acara itu. Betul, betul. Luar biasa ya. Luar biasa pada Once pada akhirnya menyatukan Ya, yang kalau renggang. kalau dia malah memperlihatkan kerenggangannya, dia yang jatuh sendiri. Iya, benar, benar. Apalagi dia tidak hadir. Mana hadir Seno? Oh, ini sedang bertangka aja siko. Nah, itu Wah, malah dia akan jatuh sendiri. Dia akan rugi dua kali baik. lipat di situ. Luar biasa Dia mau begitu. berhabis-habis untuk menjaga itu, Heeh. untuk memperlihatkan dia bertanggung jawab, dia hadir dalam balonce. Jadi balonce ini sebuah katarsis, ini sebuah tempat pembersihan Iya, kalau ada hal-hal yang belum nyaman sebelumnya. baik, baik. Setelah balonce mereka akan salam-salaman, peluk-pelukan, dan semua sengketa bisa hilang Saya dalam nonton balonce. cek luar biasa, luar biasa. Nah, kemudian Mak, terakhir untuk peserta ini apakah yang di kampung saja nih, Mak? Atau yang di rantau juga ada diikut sertakan? Apakah nanti lewat kiriman atau macam? Atau dia datang langsung gimana, Mak? Balonce itu biasanya mereka akan berusaha hadir. Dari Karena rantau? berusaha untuk hadir. Bahkan jadwalnya itu akan dituntut oleh orang rantau.
Jangan tanggal Oh. 30 kami belum gajian, nanti tanggal 7 lah misalnya begitu. Iya, 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 iya. Jadi artinya yang di rantau pun akan berusaha datang gitu ya, Mak ya? Akan berusaha datang. Wow, luar Ya, apalagi biasa. kalau dia terkait erat dengan posisi dalam kerabat itu. Iya. Dia anak pusako, anak pisang, Hmm. mama, Pak Ete, Pak Uncu, dia akan berjuang untuk hadir. Iya, iya, iya. Bahkan ada yang memulangkan mamanya di rantau susah untuk pulang, Ah. keadaannya tidak kuat, ekonominya dipulangkan. Mak, pulanglah mak, kita balonce hari Sabtu, Hmm. ongkos, kira-kira begitu. Iya, baik Mak. Nah itu kan gambaran dari dari tradisi berbelanja itu sendiri, Mak ya. Nah sekarang mungkin biar lebih real lagi, Mak. Mungkin karena sebagian Hmm. masyarakat kita, apalagi ya, nih keponakan-keponakan Mama yang milenial ini dan Gen Z juga mungkin jarang-jarang ketemu nih, Mak ya. Mungkin bisa Hmm. digambarkan secara apa ya, walaupun kita nggak punya visualnya nih, Mak ya, tapi Ya. mungkin alur berdoncek itu seperti apa, kemudian bagaimana proses di dalam berdoncek itu, Mak. Kalau tadi sebagian mungkin mau sebutkan persoalan ada yang ditodong gitu ya, Mak. Cuman kalau kita ada yang ingin tahu dari awalnya itu seperti apa alurnya, Mak, berdoncek ini. Iya, ini kan rangkaian dari kegiatan menjelang perkawinan. Hmm, Setelah marese, hmm, kemudian kalau di preman itu ada malarok, namanya malarok itu memperhitungkan kira-kira berapa uang jemputan yang disepakati, hmm, didapat angka-angkanya, hmm. kemudian ada timbang cando. Kalau sudah timbang cando berarti sudah sepakat akan menikah. Iya. Nah, sudah ditetapkan hari akan balaleknya. Bisa jadi sudah sempat dilaksanakan Batagak Gala. Biasanya kalau sudah Batagak Gala atau sesudah timbang tando itu, biasanya si Pangka, orang yang akan balale itu akan mengadakan acara balonce, mengundang seluruh kerabat yang Hmm, diharapkan turun bersama. Dan hmm. itu nagari dilibatkan biasanya. Iya, iya, iya. Ya, kalau orangnya tokoh nagari dia akan melibatkan nagari dan Mm-mm. nagari akan diminta balonce pada saat itu dalam posisi awal itu Hmm, yang tangguk rape istilahnya. iya. Eh, satu 10 atau 20 ribu itu juga dihitung dan itu diterima dengan sukacita. Nah, Gitu. sampai nanti pada yang kanduangnya kira-kira gitu ya. Mm-mm. Aku anak pisang atau mama atau Pak Ete itu yang akan mendapat posisi di ujungnya. Nah, Ada beberapa variasi. Biasanya balonce itu diadakan di mm, halaman rumah gadang atau di halaman rumah bersama mm-mm. dan duduk berkeliling. Oh, Eh, Nah, sesudah itu biasanya duduk pakai duduk acara berkeliling di atas makan-makan. tikar gitu, Mak, maksudnya. Ada yang pakai kursi, ada yang Oh, pakai duduk tikar. iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, terus, Mak. Jadi ruangnya ruang terbuka biasanya, Mm-mm. tidak dalam rumah. Oh, Ya. Kalau yang dalam rumah itu kalau jumlah yang hadir tidak terlalu banyak, bisa dalam rumah. iya, Jadi iya, iya. kepala mudonya bisa berdiri di kepala rumah, yang lainnya duduk. Tapi kalau yang hadir itu ramai biasanya di halaman. Begitu Nah, ya. kalau selesai badonce sudah dapat angka yang diharapkan, mereka biasanya ditutup dengan makan-makan. Oh, ya itu disiapkan oleh Eh, tuan rumah. iya. Oh, gitu, Mak ya. Baik. Dan eh, untuk peristiwa-peristiwa yang lebih besar itu biasanya menghadirkan orang-orang yang bisa memeriahkan acara, pakai musik, pakai dendang, pakai salawat dada, salawat dulang, Iya, pakai iya. saluang. Itu mungkin untuk beroncek nagari kali ya, Mak ya. Balonjek kaum kalau orang yang cukup besar, Oh, iya, iya, iya. keluarganya, kaumnya Orang bisa berada lah istilahnya dihadirkan gitu ya, Mak ya. saluang. Heeh. Ya. Ah. Udah balonce, basaluang gitu, udah sambil makan. Biasanya makanannya bukan makanan berat, Ah. makanan kecil saja itu. Oh, gitu. Baik. Luar biasa, menarik ya. Oke, dan kalau untuk kondisinya yakin sih ini pasti ditunggu nih acara ini, Mbak ya. Kalau udah ada momen Ya, mereka itu. eh, itu ditiru oleh banyak kegiatan dengan lelang kue. Iya, Kalau iya.
Baloncek tidak pakai kue. Mm-mm. Nah, akhir-akhir ini dikembangkan dengan lelang kue. Nah, ini kue dilelang Ada gitu. yang kalau nggak salah pinggang apa singgang ayam gitu ya, Pak ya. Pinggang ayam, ya. Ah, iya iya Iya, iya. ada perkembangannya, ada variasinya, Mm-mm. lelangnya itu. Makanya dikatakan juga balonce itu balelang Iya 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 atau iya. Nah, malelang atau marantam atau badantam. nah, Ada variasi-variasi bunyi itu. oh, oke. Nah, kira-kira ada bisa ditelusuri nggak, Pak? Kenapa pakai istilah badoncek kah, barantam kah, gitu ya, Pak ya, atau badantam kah? Iya. Ada apa ya nggak, Pak? Catatannya nggak, atau ada informasinya nggak, Pak? Kenapa jadi nama itu? Karena itu kan agak unik juga bahasa di Minangkabau, Pak ya. Badoncek, kalau barantam itu mungkin ada kata Minang yang umum ya, barantam itu biasanya kan berkelahi gitu ya, Pak ya, atau saling 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 Tapi serang gitu. badantam atau barantam di sini maksudnya menyembelih sesuatu. Oh begitu. Menyembelih Ya, sesuatu. iya. Artinya mau menyembelih hewan gitu. Iya menyembelih hewan, bisa Untuk kambing atau ayam minimal itu. untuk mengumpulkan dana itu gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Oh, anak kalau Badoncek sendiri, Pak, apa Baloncek sendiri dulu ceritanya hanya pakai nampan atau nyiru di tengah-tengah? di tengah-tengah. Ah, Nah, nah, berpantun-pantun lah ini Kapalomudonya ah, membaca petuah adat. Nah, diminta satu demi satu ke tengah. Silakan mete ke tengah. Beri ah. nampan isilah. Nah, Oh. kira-kira begitu. Dia Terus turunkan nanti, uangnya ke nampan, dia oncekkan gitu ya. oh itu soal kata, jadi doncek itu dari kata oncek gitu ya, Pak ya. Dia Meloncean gitu ya, Pak ya. melontarkan Melontarkan. Oh jam begitu. uang. Jadi itu kok. Dulunya belum sempat disebut-sebutkan angka itu. Dulu kan uangnya uang ini, uang logam. Iya, 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 benar, 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 benar. Ya, uang Nah, apa sebenarnya? Uang perak, uang emas gitu ya, Pak ya. iya betul, Oke. betul. Jadi susah juga kalau satuannya disebutkan gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Berkembang ketika uang sudah berbentuk kertas tahun 50-an itu, uangnya disebutkan. Nah, itu kertas sirah turun dari situ. Kertas iya, sirah itu iya, iya, iya. uang Rp100. Oke. Baik, Mak. Ini ada yang ingin bergabung, Mak. Kita coba terima ya, Mak ya. Di Ya. 081166 0924. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rizal Rajo Kaci ya? Rajo Pak Kete? Rizal juga Kaca. Nah, ya. Iya, Oke. Baik, silakan Pak Rizal. iya. Terima kasih, Mandit. Iya. Selamat pagi, Mandit. Iya, pagi, Pak. Selamat pagi, Mak Tenggu. Selamat pagi Raja Kaca. Iya, Mak. Banyak variasi Badung saya dilakukan. Ambo sendiri di Musajid mau petang tuh, Mak. Aha. Konsep itu saya, Mak. Iya, iya. Bertepatan 10 surat 10 Muharram Heeh. Ya, ya, kan 10 surat, Mak. ya. Itu kami kumpulkan anak yatim, Aha. kemudian dilakukan badoncek. Oh. Ya. Jadi terkumpullah fikih dari jamaah, bahkan kami manadimo dari orang Bukul yang orang mengalih sekitar masjid, Mak. Iya, 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 iya. Untuk itu pada dasarnya kan dalam 10 Muharram itu kan hari kasih sayang ke anak yatim, Mas. Betul, betul. Nah, jadi kawan aku nyedek lamo mengaji di Pariaman hanya bawaan Ya. bang, yo gadang nampaknya, Pak. Jadi istilahnya direlokasi atau apa ya? Direkonstruksi, reformasi lah ya, Mak ya. Iya, ya. Dipakai untuk anak yatim. Wah, luar biasa. Iya, iya. Jadi orang nanti kalau tidak takana 10 Muharram, dia mengasih anak yatim, mak takana dia, Mak. Iya, iya. Kalau itu. Nah, itu ya, Mak. Oke, baik, baik. Terima kasih, Bang Dek. Yo, Pak Rizal, makasih masukannya, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Mama.
Sama-sama Radio Kacik. Ambo dapat Ya. inspirasi Radio Kacik barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Mak ya. Ini luar biasa nih Mak ya. Pengaplikasian untuk anak yatim ini luar biasa. Jadi betul-betul langsung nih manfaatnya bisa diberikan saat itu ya Mak ya. Iya, Oke. Bung Adit, saya jadi terinspirasi dari cerita Radio Kacik tadi. Heeh. Bahwa Badonce ini bukan lagi milik eksklusif masyarakat Pariaman. Pariaman, ya ya. Ini sudah dipakai hampir di semua nagari di Minangkabau Dengan tetap nama Badonce. dengan nama Badonce. Menarik ini. Oke. Saya ingat suatu hari raya Idul Adha Aha. di masjid di kampung saya itu kami Badonce untuk membangun mihrab Masjid, masjid. Mihrab masjid ini kebetulan sudah tua, kami membangun. Dan dengan gaya Badonce itu cerita Radio Kacik tadi betul. Iya 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 iya. Jadi Badonce ini sudah menular Heeh. ke berbagai kegiatan masyarakat. Iya iya. Dan di tempat Dalam surat undangan juga dikatakan Badonce. habis sholat hari raya kita akan Badonce untuk membangun mihrab masjid. Ini luar biasa. Iya iya. Apa namanya? Menyebarnya aura positif dari Badonce itu. Iya iya iya. Termasuk yang kata Radio Kacik tadi untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan anak yatim, menyantuni anak yatim, Ya. dan biasanya diisi dengan acara-acara yang menarik. Namanya masjid, ya Iya, dia punya acara untuk tablik akbar, kemudian Badonce, atau khatam Quran, kemudian Badonce. Nah, kalau Inilah dampak positif ketika sebuah adat di Minangkabau itu menjadi milik bersama. Begitu Bang Adit? iya. Bahkan saya tambahkan, Mak, kalau di tempat saya, Mak, justru ada perkembangan baru juga, Mak, Badonce di media sosial. Nah, ini maksudnya begini. Jadi kami kan bangun musola, Mak ya. Nah, Iya. itu kita bikin apanya, semacam imbauannya, silakan sumbangan semacam itu lewat rekening. Rekening, kemudian Iya, laporkan iya. di grup WA. Ini si Anu 100.000, ini si Anu 200.000. Nah, menarik akhirnya Mak ya. Dan umpamanya ini mau beli bata. Nah, ini bata kita butuh sekian. Siapa yang mau? Nyumbang gitu kan. Nah, tapi memang disebutkan kan akhirnya pada cek juga Mak di melalui media sosial gitu ya. Betul. Jadi apa namanya? Heeh. Kekhasan atau keistimewaan Badonce itu adalah ketika orang diajak berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Iya iya Ya, saya punya cerita sebuah sekolah menengah di Bukit Tinggi yang luar biasa alumninya. Aha. Itu membangun masjid sampai sekian miliar. Oh. Dengan Badonce tadi Mak ya. Ya, dengan Badonce. Alumni-alumninya. Mereka selalu mengatakan alumni kumpul tanggal sekian kita Badonce. Masjid kita akan diperbesar dan seterusnya. Masjid di sekolah itu luar biasa besar, bagus. Harganya, biayanya sampai 6-7 miliar dengan Badonce. Dan memang dibunyikan Badonce. Iya iya iya. Dan itu saling todong seperti cerita Badonce yang kita bahas tadi. Sesuai dengan eselonnya juga barangkali Mak ya. Yang, alumni yang sakunya Iya. belum terlalu tebal dipanggil di awal. Iya iya iya. Nanti di ujungnya alumni yang sakunya tebal ditolong. Iya 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 iya. Sesuai dengan tingkat eselonnya gitu Mak. Nah, ini sekarang sudah jadi pengusaha besar ini. Penuhilah kebutuhan kami segini, kira-kira begitu. Iya 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 iya. Luar biasa ini, luar biasa sekali. Saya memang Ya, aroma Badonce itu sudah jadi milik Minangkabau umumnya. iya betul. Bukan hanya untuk Balalek lagi, sudah dipakai untuk semua kegiatan Ya. perlombaan berbuat kebaikan untuk kebutuhan bersama. Nah. Begitu Bang Adit. Ya, Mak, yang menarik bagi saya gini, Mak. Ini kita udah sepertinya persoalan proses Badonce ya dan apa yang dinamika di sana kita udah bahas. Ini yang menariknya saya ingin flashback belakang, Mak. Ini kan kalau kita lihat ini salah satu pengejawantahan dari syarat mengatur ada emakai. Barangkali gitu ya, Mak ya. Nah, artinya ada sebuah kombinasi yang apik sekali di antara adat dan syarak karena ya syarak udah jelas-jelas mengatakan gitu ya, berbagilah dengan kerabatmu, berbagilah dengan terdekatmu kan dengan itu ya. Nah, saya ingin tarik ke belakang itu maksudnya dengan persoalan tradisi ini kapan ini, Mak? Apakah ada catatannya, Mak? Kapan munculnya dan apa karena dia berawal di Pariaman gitu ya, Badonce ini apakah juga ada hubungan dengan
Syekh Burhanuddin gitu deh Mak ya, yang kita kenal menjadi pengembang syariat di Pariaman yang dari dulunya. Gimana Mak? Halo, Mak Tuanku? Oh, baik. Dan saudara pendengar, sepertinya pembicaraan kita ini semakin menarik ya, semakin memuncak, tapi kita terjadi miskomunikasi dengan Mak Tuanku ya, karena adanya gangguan komunikasi Zoom kita dengan Mak Tuanku Mengkudun ya. Dan mudah-mudahan akan tersambung lagi. Jadi kita akan lanjutkan di sisa waktu lebih kurang 5 menit ini. Menarik sekali dosa pendengar ya, persoalan Badonce ini yang seperti Mak Tuanku Mengkudun sampaikan tadi, bahwa di awalnya ini berawal di Pariaman gitu ya, yang Badonce khusus ya, mungkin di daerah lain ada nama lain, tapi yang di Pariaman ada nama Badonce ya. Nah, kemudian sekarang justru istilah Badonce itu menyebar ke daerah-daerah lain di Minangkabau, sehingga Mak Tuanku mengatakan bahwa Badonce sudah bisa dikatakan sudah menjadi pakaian Minangkabau. Menarik sekali. Nah, saya tanyakan tadi, bagaimana nih karena Badonce muncul di Pariaman yang nama Badonce ya, mungkin yang nama lain ada di daerah lain. Nah, apakah ini ada hubungan, karena ini terlihat sekali kedekatan antara adat dan syarak. Sebagaimana kita ketahui juga ada kata Pituah mengatakan, atau kata Pusako, adat syarak mengatur, adat memakai ya. Apakah ini juga perwujudan itu, dan apakah ada hubungan dengan kehadiran Syekh Burhanuddin di Pariaman sebagai pengembang Islam pertama di Minangkabau, khususnya di Pariaman kala itu, atau setelah baru ada Badonce, atau sebelumnya? Nah, ini menarik, pertanyaan-pertanyaan ini kan kita coba jawab. Namun sayang sekali dan sanak padanya Mak Tuanku Mengkudun sepertinya belum terhubung sampai saat ini ya. Dan untuk itu kita coba jeda sesaat ya. Mudah-mudahan masih bisa kita hubungi beliau ya melalui link Zoom perempat RRI Padang ini. Baik, Dun sanak padanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kita jeda sesaat. Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah Pacu Itiak yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu Itiak diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itiak sambil bertani. Itiak-itiak yang ikut perlombaan merupakan itiak yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1.600 meter, dan 2.000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itiak yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itiak yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itiak ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itiak pacuan antara 100.000 hingga 1 juta rupiah. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan saudara, alhamdulillah kita kembali terhubung dengan Mak Tuanku Mangkudun. Dan di akhir-akhir waktu ini saya langsung saja ke Mak Tuanku nih. Ini Mak, pertanyaan kita tadi Mak, apakah karena ini dekat sekali rasanya Mak antara Sarak Mengato dan Makai ini Mak ya, di Badonce ini, dan apakah ini ada hubungan langsung ini dengan Syekh Burhanuddin karena munculnya di Pariaman? Silakan Mak Tuanku. Ya, sangat mungkin itu karena ini nuansanya sangat Islami. Ya. Nah, bagaimana kekerabatan itu diwujudkan dalam bentuk saling menolong satu sama lain. Uh, Badonce tidak diketahui sejak kapan adanya, tapi kemungkinan besar memang kehadiran dari ulama penyebar Islam Syekh Burhanuddin di Ulaan. Itu awal pertengahan abad ke-17. Dan rasa Islami itu diwujudkan terutama untuk memperkuat silaturahim antara satu dengan yang lain. Fastabiqul khairat. Nah, khasnya itu ini transparan, terbuka, tidak ada dalam budaya yang lain. Dari Aceh sampai Papua jarang orang yang mau vulgar menyampaikan uang sumbangan. Iya. Bahkan dengan saling berlomba gitu ya, Mak ya. Betul. Dan dalam perlombaan tidak ada yang merasa tersakiti gitu ya. Ini yang ya, menarik. Malah senang ketika dia dikalahkan. Iya. Bangga dia, Mak ya, bahwa ada keluarga yang lebih dari dia gitu ya. Oke. Baik, Mak, menarik sekali, tapi sayang waktu kita sudah sampai di ujung. Ya, tapi mohon maaf tadi koneksinya agak terputus. Tidak apa, Mak. Bahkan saya cukup puas, Mak, karena sangat puas bahkan karena ada jawaban terakhir tadi. Ada kemungkinan dari Syekh Burhanuddin karena ini sangat kental Islami di sini. Baik, Mak. Kalau begitu, Mak, sebelum berpisah, kita pengen closing statement dari Mama berupa kesimpulan dari Badonce ini, mulai dari pemahaman Badonce barangkali. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar dimanapun berada. Badonce adalah salah satu adat teradat yang khas berkembang di daerah Pariaman di Minangkabau. Walaupun ada tradisi gotong royong di tempat lain dalam perkawinan, tapi Pariaman lebih terbuka, lebih transparan dalam penyampaian bantuan itu. Dan itu ada perlombaan untuk saling melebihi bantuan kepada pihak yang memerlukan. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi kegiatan adat dan kegiatan sosial di seluruh Minangkabau. Istilah Badonce bahkan lebih populer untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas ibadah di masjid dan musala. Ini budaya yang perlu kita kembangkan bersama. Itu barangkali Bung Adit. Iya, baik, Mak. Baik, Mak, terima kasih banyak, Mak, untuk diskusinya, pencerahannya luar biasa, dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi narasi kita, ya, Minangkabau secara umum ke depannya, dan kalau bisa bukan hanya narasi, tapi betul-betul terimplementasi. Bahkan kalau bisa secara struktural barangkali, Mak, ya, dari masyarakat paling bawah sampai ke pemerintahan kita, apa salahnya kita Badonce bersama pemerintah kita. Amin. Oke. Baik, Don Sana Penanga dan Mbak Tuanku, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, Mbak ya. Sampai jumpa pekan mendatang insyaallah, Mbak. Amin. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Don Sana Penanga, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi ini dalam topik yang sangat menarik yaitu Badonce, ya, tradisi Badonce dalam persiapan perkawinan Minangkabau. Namun walaupun topik kita dalam perkawinan, sesungguhnya aplikasi Badonce sudah meluas saat ini hingga kegiatan sosial masyarakat lainnya. Akhirnya saya Hatu Arman bersama Mak Tuanku Mangkudun mohon pamit dari luar negara Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.